ini, tumpuan harapan daripada masyarakat ini bukan pada OJK, bukan pada PPATK, kuncinya adalah pada Baris Krim. Saya sudah melangkah walaupun tanggal 14 baru di tingkat penyidikan. Tolong dipersiapkan langkah berikutnya yang secara cepat. Jangan sampai misalnya upaya pencekalan. Kita nggak tahu siapa Al-Jufri ini siapa. Sepertinya kok hebat sekali. Proses panjang perkara ini. Di belakang dia ini siapa? Orang kuatkah? Tolong, ini jangan sampai tumpuan harapan bukan pada OJK. Walaupun kita tahu OJK punya kewenangan penanganan tentang pengawasan banyak perizinan segala macam yang bahkan diberikan ICO. Terus kemudian PPATK tahu jalur itu mendukung kerjaan kepolisian. Saya minta Baris Krim untuk menangani dengan baik. Masih ada waktu, ada harapan, lakukan tindakan-tindakan langkah berikutnya. Pencitaan, pencekalan, dan sebagainya. Al-Jufri ini pelaku utamanya, otaknya, silakan dilakukan. Jangan sampai lagi masih online ini, masih terima-terima ini, enak amat dia. Emang siapa dia? Ya, kebanyakan kita ini mohon maaf, penyidik-penyidik juga melihat kalau yang lemah-lemah cepat aja ditangkap, tapi yang kuat-kuat nggak tahu siapa di balik ini. Sebentar Ibu, kami melihat dari fraksi Gerindra belum memberikan. Oh silakan, maaf ya Ibu, sebentar kita kasih fraksi Gerindra. Silakan Andi Amar. Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang kami hormati. Rekan-rekan dari lembaga masing-masing kami tidak sebutkan satu persatu. Dalam kasus ini mungkin kami tidak banyak mengulang, sudah banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan kami di Komisi 3. Tapi yang kami highlight adalah permintaan korban pasti cuma satu. Bagaimana dana dikembalikan, diberi jaminan kepastian pengembaliannya, dan juga kepastian tenggat waktu kapan pengembaliannya. Nah, maka dari itu kami berharap kepada PPATK, OJK, dari kepolisian, dari Tipideksus, dan juga LPSK bagaimana bekerja sama mendata, karena tadi saya lihat perputaran uang, data perputaran uang ini agak beda-beda, bervariasi. Ada yang 1,4 triliun, ada yang 2,4 triliun, lalu di PPATK bagaimana dana keluar, dana masuk 7,6, keluar 6,4. Akhirnya ada ketimpangan data mungkin di situ. Ya, bagaimana teman-teman dari setiap lembaga berkoordinasi, berkolaborasi dengan baik supaya ini bisa diselesaikan. Ya, jangan sampai ada malah cekcok di antar lembaga atau salah data antar lembaga menyebabkan korban-korban malah yang tidak terurusi hanya gara-gara kesalahan data atau kurangnya data dan lain-lain. Jadi kami harap langkah-langkah pasti Pak dari setiap lembaga, teman-teman, kami berharap ada langkah-langkah pasti. Karena bukan hanya janji, bukan hanya kata-kata, bukan hanya apa yang dirapatin, tapi kepastian yang dibutuhkan oleh teman-teman korban yang ada. Lalu kami khususkan kepada teman-teman OJK, minta maaf Pak, mohon jangan sampai ada pembiaran seperti ini lagi. Izin belum ada, sudah jalan, sudah ada kejadian malah tetap dibiarkan aja seperti itu. Ini pembiaran namanya Pak. Apalagi tadi sampai ada WTP-nya, ya kan? Ini bagaimana? Lalu apalagi kalau sudah ada label dalam pengawasan khusus. Saya kalau tadi Ibu Kristi bilang tanggal 14 Januari, ya kita cek hari ini pun sekarang pun masih berjalan Pak websitenya. Saya tadi hampir mendaftar, coba-coba mau daftar juga tadi. Saya buka di sini. Ya, jadi mohon kalau memang sudah dalam pengawasan khusus harusnya sudah ada peringatan. Bagaimana mungkin Pak ini dibikin sistem untuk website-website atau untuk situs-situs online yang sudah memiliki label dalam pengawasan khusus, mungkin sudah muncul peringatan OJK bahwa website ini sudah mendapatkan laporan-laporan seperti ini supaya tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Kalau memang mau pencegahan harusnya seperti itu Pak. Ada label, malah tadi ketika saya buka label yang muncul adalah penjelasan tentang lembaganya masih beroperasi dengan sekian triliun, sekian ribu lender dan borrower. Ini kan berarti mereka masih mempromosikan jalan-jalannya mereka Pak, bukan peringatan dari OJK. Dan terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi, mari berkolaborasi Pak antara lembaga supaya masalah ini bukan kepentingan antar lembaga tapi kepentingan masyarakat, kepentingan korban. Ya, mungkin itu Pak, tidak banyak pengulangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Waktu rapat kita pada hari ini sampai pukul 15.
Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 15.05 menit. Apakah kita akan memperpanjang? Berapa menit kira-kira? Sampai 15.30 saja ya, karena nanti kan ada pembaca rekomendasi. Baik, saya setujui. Sebelah kiri. Sedikit aja Pak. Aduh, Pak Mahfud. Ya. Bu Aisyah dulu. Boleh Ibu itu dulu? Oh. Terima kasih pimpinan. Nama saya Siti Esa, fraksi PDI Perjuangan Dapil Riau. Ini kita kan di Komisi 3 membahas penegakan hukumnya. Tetapi kasus ini dari dulu sudah berulang-ulang dan korbannya tetap masyarakat. Baik di daerah-daerah, di kabupaten, di semua provinsi, ini kejadian ini tetap ada. Terus ada. Dan pengembalian dan korbannya tetap masyarakat. Sekarang kitab undang-undang hukum pidana itu adalah perlindungan korban juga harus dilindungi. Untuk supaya ini tidak terjadi lagi, saya minta ke OJK, apa sih penyebabnya? Ini terus berulang-ulang, udah mungkin 20 tahun yang lewat ini sudah terjadi. Apakah karena ada celah hukum? Atau hal bagaimana, atau hukum kita tidak menjawab sehingga ini bisa terjadi. Ini hal yang sangat serius dan pelakunya biasanya hukuman ringan dan uangnya biasanya sudah habis. Korbannya tetap rakyat hari ini. Ini bisa dijadikan perdata karena nilainya kan investasi. Investasi bisa berhasil atau bisa tidak berhasil karena ini masalah perdata. Bareskrim nanti akan mengejar pidananya ketika mereka menyalahgunakan atau menggelapkan atau menipu investasinya. Jadi saya cuma minta laporan tertulis dari OJK dan tenaga ahlinya bagaimana ini tidak terulang lagi dan korbannya tetap rakyat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Komisi 3, para tamu undangan yang kami hormati, ada arahan dan pimpinan untuk men-skor sementara, lebih kurang mungkin 5 menit ya rapat ini. Nanti setelah skor kita buka kembali. Dan oleh karena itu sebelum kami men-skor rapat ini dalam beberapa menit, kami ingin ingatkan agar jajaran Dirtipidek Khusus ini lebih cermat, lebih hati-hati dalam menuliskan. Tadi untung ada Pak Saparudin yang mengoreksi itu. Dan tadi juga ada undang-undang yang belum disebutkan nomornya, undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan nomor 4 tahun 2023. Itu aja mau ingatkan itu. Dan kami juga sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh Bapak Ibu yang tergabung dalam paguyuban lender dana syariah Indonesia. Jadi ketika kita mendengar kata lender, ya mirip dengan inlander, ya. Jadi ini adalah istilah peyoratif yang digunakan oleh kolonial Belanda terhadap penduduk pribumi, penduduk asli, sehingga membedakan status mereka dengan bangsa Eropa dan Timur asing gitu ya. Jadi mereka ini seperti itu kayaknya diperlakukan oleh satu lembaga yang menamakan dana syariah. Jadi tadi saya membaca bagaimana beban moral yang mereka alami, kecemasan, ketidakpastian masa depan, bahkan berujung pada kematian. Jadi ini sangat miris, mudah-mudahan kami dan semua tamu yang diundang dari jajaran Mabes Polri dan lain sebagainya bisa membantu. Nah karena itu mohon maaf kami men-skor beberapa menit. Oh begitu. Sebelum diskor sedikit saja Pak. Jangan banyak-banyak Pak Mahfud. Ya, saya tidak panjang Pak, sekedar mengingatkan pada khususnya Bareskrim yang menangani kasus ini. Tumpuan harapan daripada masyarakat ini bukan pada OJK, bukan pada PPATK, kuncinya adalah pada Bareskrim. Saya sudah melangkah walaupun tanggal 14 baru di tingkat penyidikan. Tolong dipersiapkan langkah berikutnya yang secara cepat. Jangan sampai misalnya upaya pencekalan. Kita nggak tahu siapa Al Jufri ini siapa. Sepertinya kok hebat sekali.
proses panjang perkara ini. Di belakang dia ini siapa? Orang kuatkah? Tolong, ini jangan sampai tumpuan harapan bukan pada OJK. Walaupun kita tahu OJK punya kewenangan penanganan tentang pengawasan banyak perizinan segala macam yang bahkan diberikan ICO. Terus kemudian PPATK tahu jalur itu mendukung kerjaan kepolisian. Saya minta Barreskrim untuk menangani dengan baik. Masih ada waktu, ada harapan, lakukan tindakan-tindakan langkah berikutnya. Pencitaan, pencekalan, dan sebagainya. Al-Jufri ini, pelaku utamanya, otaknya, silakan dilakukan. Jangan sampai lagi masih online ini, masih terima-terima ini, enak amat dia. Emang siapa dia? Ya, kebanyakan kita ini, mohon maaf, penyidik-penyidik juga melihat, kalau yang lemah-lemah cepat aja ditangkap. Tapi yang kuat-kuat, nggak tahu siapa di balik ini. Itu aja Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Jadi kunci dan tumpuan harapannya ada pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Dan ini adalah bahagian daripada jihad dan ibadah. Kami skor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.